Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita buka saja di pertemuan Jumhaka di sore hari ini di tanggal ke-12 bulan Agustus 2024 ya. Alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul. Saat ini sudah berkumpul ada 23 orang ya. Insya Allah bertambah nanti sampai dengan akhir. Kita Zoom sampai dengan jam 17.30. Untuk itu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore kepada Bapak Ibu semuanya di seluruh Nusantara. Yang pada sore hari ini kita berjumpa kembali, bersua kembali di acara Jumhaka sore hari ini dengan pembacaan buku bijak. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan, aktivitas kita dari pagi, siang, sampai sore hari ini, Allah senantiasa memberkahi kita sekalian. Dan mudah-mudahan di sore hari ini kita bersama akan belajar, yaitu dengan buku bijak. Dan kita akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian sesuai dengan waktu yang diberikan ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, kita dikasih waktu sampai jam 17.30. Artinya kalau ada pertanyaan-pertanyaan dibatasi waktu sampai dengan 17.30. Dan untuk mempermudah juga, untuk semua pertanyaan-pertanyaan nanti mungkin Bapak Ibu bisa sambil berjalan buku bijak, itu bisa disampaikan lewat chat ya, chat di kolom chat. Jadi nanti saya akan bacakannya sehingga kita dapat mengikuti semua seperti itu. Ya. Baik, untuk itu kepada Bapak Agus Purwanto yang akan membacakan buku bijak, saya sampaikan beliau adalah PHK di Lampung Tengah ya. Pada sore hari ini bertugas untuk membacakan buku bijaknya. Kepada Bapak Agus Purwanto, waktu kami persilahkan untuk membacakan buku bijaknya. Terima kasih Pak Nandang yang memberi kesempatan kepada saya untuk belajar memberikan yaitu wawasan-wawasan tentang PTK-LTI melalui buku bijak. Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, marilah kita sama-sama menyimak bahwa buku bijak ini ditujukan khusus kepada kita-kita member yang sudah ada di PTK-LTI ini melalui aplikasi AIR. Jangan melihat saya yang membaca, tapi lihatlah apa yang saya baca. Baik, akan saya segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dari tujuan, tidak bertinju sembarangan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari jauh, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jangan seperti Coca-Cola yang dikocok. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi dan tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen dan persisten, nempel. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah capek, kecewa, malas, kesal, dan bosan. Orang yang dicintai kepada pengetahuan senang mendapatkan teguran, tetapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu. Orang baik disenangi Tuhan, tapi orang yang merencanakan kejahatan akan menerima hukuman. Tak ada orang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan, tapi orang jujur tetap kukuh dan bergoyahkan. Istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya.
Istri yang membuat suaminya malu, ada sebagian penyakit tulang yang menggerogoti. Orang jujur memikirkan hal-hal yang baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Kata-kata orang jahat mematikan. Kata-kata orang jujur menyelamatkan. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekal. Tapi orang baik akan tetap teguh turun-temurun. Orang dipuji sesuai dengan kebijaksanaan. Orang dihina sesuai dengan kedudukan. Lebih baik menjadi rakyat kecil yang mempunyai pekerjaan daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan. Orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna adalah orang bodoh. Orang jahat ingin mendapatkan keuntungan dari orang durhaka. Orang baik bagikan pohon yang berbuah. Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkan. Orang baik luput dari kesukaran. Setiap orang mendapatkan ganjaran sesuai dengan kata-kata yang dan perbuatannya. Masing-masing diberi upah yang setimpal. Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana mendengarkan nasihat. Kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sedikit hatinya. Tapi orang bijaksana tidak peduli bila tercela. Dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan. Dengan berdusta, orang yang mendatangkan ketidakkeadilan. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tapi kata-kata benar tetap sepanjang masa. Orang yang merencanakan kejahatan suka akan ketidakadilan. Orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia. Orang baik tak akan kena musibah. Orang jahat akan selalu kena susah. Tuhan benci kepada pendusta, tapi ia senang dengan orang yang jujur. Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuan. Orang bodoh mengobrolkan kebodohan. Kerja keras membuat orang berkuasa. Kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata rumah membesarkan hati. Orang baik lebih beruntung dari tetangganya. Orang jahat sesat karena kejahatannya. Dengan bermalas takkan tercapai diidamkan. Dengan bekerja keras, orang mendapatkan kekayaan. Orang yang mengetahui jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada mautnya. Di sini akan saya uraikan sedikit mengenai buku bijak ini, yaitu perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Di sini akan saya contohkan, yaitu yang mudah kita cerna adalah dua orang petani. Dua orang petani ini bukan bermaksud berlomba. Petani A diajak oleh petani B untuk bekerja sama atau membuat saluran air yang mana ladang beliau ini adalah berdekatan. Sama-sama 1 hektar katakanlah. Petani A mempunyai lahan 1 hektar tanah. Petani B mempunyai juga 1 hektar tanah. Dalam sewaktu ngobrol, petani A diajak oleh petani B. Pak, di atas sana sepertinya banyak air. Air itu kalau kita buat saluran
Kita sama-sama, kita hasil kita sama-sama yang kita contohkan yaitu di dalam aplikasi air ini, PT KLPI mengajak temannya, yang temannya menolak. Menolaknya begini, sampai kapan kalau kita gali tanah dari ujung gunung sana sampai ke bawah ini, sampai kapan? Sekarang aja saya tiap tanam singkong panen. 1 tahun sekali dia panen. Ini buktinya. Sekarang saya tanam ini karena kemarin habis panen, saya dapat 2 juta. Nanti tahun depan akan saya dapat 2 juta lagi. Dan tahun depan akan dapat 2 juta, itu kan bisa dimakan. Nggak perlu harus gali-gali saluran air untuk mengalirin sawah ladang kita. Nah, rupanya yang diberikan ajakan petani B tadi ditolak mentah-mentah. Terus dia berpikir, saya melakukan ini bukan untuk saya. Saya melakukan ajakan ini adalah untuk kita semua. Bahwa pada satu saat nanti, kurang lebih 2 tahun setelah selesai saya membuat irigasi siring yang mengalirkan air ke ladang saya, dan ladang saya akan saya jadikan sawah. Sewaktu kamu menanyakan saya, mencari saya tidak akan pedulikan kamu. Karena kamu saya anggap orang bodoh yang tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Setelah itu, si petani B tadi tetap dia menggali. Setiap hari, setiap pagi, setiap sore digali terus. Agar saluran air yang dari atas gunung tadi itu bisa turun mengaliri ladang petani B. Petani A tetap tersenyum. Petani B, kamu ini tolol. Kamu ini tidak perlu seperti itu. Sedangkan saya aja setiap tahun 1 kali panen itu 2 juta saya terima untuk makan anak istri saya. Petani B pun dia tetap melaksanakan hari berdemi hari, hari demi hari. Ternyata dalam 1,5 tahun tembuslah irigasi yang mengaliri ladang petani B tadi, yang sekarang sering dikatakan orang adalah sawah, tanah persawahan. Dan 1,5 tahun itulah petani B tadi menggarap sawah itu. Apa yang terjadi? Tahun pertama petani B, petani A, dia tanam singkong, dia cabut dapat 2 juta. Petani B, dia tanam padi, dapat 10 juta 1 hektar. Tahun depan, belum sampai tahun depan, tahun yang pertama aja petani B tanam yang 6 bulan sekali, panen 10 juta. Bahkan 1 tahun petani sawah tadi, petani B, itu panen 3 kali. Berapa yang dihasilkan? 10 juta kali 3 dalam 1 tahun. Petani B hanya 1 tahun panen 1 kali 2 juta. Jadi semakin maju, ketinggalanlah 10 bulan tadi, petani B telah menghasilkan 30 juta kali 10. Berapa? 3 miliar ya. Sedangkan petani A tadi hanya mendapatkan 10 tahun hanya 2 juta kali 10, hanya 20 juta. Nah, dalam 10 tahun itu sudah ketahuan. Beliau langsung malamlah berpikir, bagaimana ya, saya ingin ketemu sama petani B tadi. Kok bisa dia nanam padi, bisa panen 3 kali 1 tahun. Bahkan 1 kali panen pun, nah dia ke rumahlah petani B. Hei petani B, saya tak ikutlah. Ikut bagaimana? Aku tak nebeng saluran kamu supaya aku bisa panen 3 kali juga seperti engkau. Akhirnya karena kesibukan si petani B tadi, dia tidak menghiraukan. Dia bekerja dan bekerja, selalu ke ladang dan ke ladang.
Dan apa yang terjadi petani A dia melongo, dia tidak lagi didengar oleh petani B. Nah, itulah gambaran kita, sedikit tadi saya ulas, bahwa ajakan kita di PT KLPI ini seperti itu. Keluh kesahnya seperti itu. Si A, si B, kita tawar-tawarin bahwa nanti masa depan kita dalam 1 tahun sampai 2 tahun, kita akan pensiun. Kita akan berlimpah, bukan berlimpah lagi. Kalau satu cabang aja udah 25 juta, kali 13 sudah berapa? Itu udah luar biasa. Jadi tujuan petani A tadi dan petani B, dia mengajak, tapi petani A tidak menghiraukan. Dan apa yang terjadi nanti di 2 tahun ke depan, teman-teman kita yang kita ajak tidak mau, dia akan mencibirkan kita, dan dia akan mencari-cari kita. Sedangkan kita akan semakin sibuk dengan uang 25 juta per bulan, kali 13. Kita mungkin jalan-jalan ke Eropa, ke mana itu tadi, umroh, dan kemana-mana. Kita apapun kita bisa beli. Bahkan keluarga kita gendong semua. Kita nggak pernah minap di rumah, minap di hotel, pindah sana, pindah sini. Itulah yang terjadi nanti. Insya Allah mudah-mudahan kita semua tercapai yang ada di sini. Begitu juga gambaran saya, mudah-mudahan kalaupun ada salah itu memang dari saya. Kalau itu ada kelebihannya, memang itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Nandang, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas penyimaknya gambaran-gambaran tadi. Mudah-mudahan walaupun masih belepotan ini, nanti insya Allah ke depannya saya akan lebih hati-hati untuk menyusun kata-kata saya. Terima kasih Pak Nandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus telah menyampaikan dengan baik ya apa yang tadi telah disampaikan. Berikut pengalaman ya Pak ya, kena ya Pak ya, apa yang ada yang tadi yang dibacakan, ada yang kena juga. Memang semuanya itu adalah pengalaman kita masing-masing. Ya. Jadi kalau 2 tahun kita itu Pak Agus ilustrasikan tentang yang petani, ya itu seperti itu ya susahnya. Bahkan saya kemarin juga melihat video yang dikirim Pak Basi itu di grup, itu dia membelah orang mana ya, India kalau nggak salah, membelah gunung gitu ya, gunung untuk jadi jalan itu sampai 22 tahun. Nah, sampai perjuangannya begitu. Nah, sampai sempat di penjara juga orangnya itu, tetapi akhirnya dibebaskan, kemudian sampai meninggal. Nah, tetapi sekarang itu hasilnya kita sebagai pionirnya, sebagai pelopornya, orang itu menjadi pahlawan ya, seperti itu. Nah, suatu saat juga mungkin nanti kita juga sama gitu ya Pak ya. Kita jadikan kita ini sebagai pionirnya yang nanti dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, begitu telah menawarkan berbagai hambatan-hambatan di lapangan seperti itu, memang seperti itu adanya. Tetapi sekali lagi tadi kan kata Bapak juga, kita larinya yaitu jarak jauh ya. Jarak jauh bukan lari cepat, tetapi kita maka harus jaga stamina. Nah, stamina betul. Baik, Bapak Ibu, boleh ya kalau ada yang mau menambahkan, tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu chat ya yang ada di kolom chat. Yang pertama ini dari Bapak siapa? Maaf, nomor biasa hadir. Pak Asep ya, Pak Asep. Kemudian dari Ibu Marisa, selamat sore semua dari Bogor hadir. Nah ya, selamat bergabung juga Bu dari Bogor ya. Di sana ada Ketua HK di Bogor itu Pak Nano, juga Ibu Tarigan. Nah, ya Bu Marisha. Pak Cak Rohim Probolinggo hadir. Maaf agak terlambat ya Pak, tidak apa-apa Pak, kita sama bisa. Kemudian Pak Asep Saiful Usman, maaf terlambat ya, tidak apa-apa Pak. Bu Tarigan, saya sampai jam 5 ya Bun, karena jam 5 masuk di Zoom Indonesia Timur. Salam 15 ya, mangga Bunda Tarigan, silakan. Selamat ya. Jadi di sana juga di wilayah timur juga itu ada Zoom dimulai dari jam 5. Karena kalau di timur sendiri itu sudah jam 7 malam.
Nah, jadi jam 5. Memang kita jadi terbagi ya. Jadi ada yang buku bijak jam setengah 5 tanggung sampai setengah 6. Nah, jam 5 di sana untuk yang wilayah timur. Ya, untuk yang wilayah timur itu bisa. Kalau yang wilayah selain timur, tapi kalau mau ikut itu bisa juga, Bunda tadi kan? Bisa mungkin ya. Bunda ini siap lanjut sukses. Oke, itu mungkin ya yang ada chat di kolom chat. Nah, selanjutnya disilakan Bapak Ibu yang akan menambahkan di kesempatan buku bijak ke hari ke-12 ini. Tadi telah disampaikan oleh Pak Agus. Mohon maaf kalau di sini suaranya agak kurang jelas ya, karena kebetulan masih banyak teman-teman yang baru saja melaksanakan HK. Jadi suaranya masih terbagi. Ya, oleh itu silakan Bapak, ada Pak Nengah, ada Pak Yayat, ada Bunda Yani, ya, kemudian ada siapa lagi yang lainnya. Silakan kalau mau menambahkan, mangga Bapak Ibu sekalian. Oke. Mic-nya dibuka Pak Nengah, mohon maaf. Ya. Ya, terima kasih Pak Nandang. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pak Agus Salam. Purwanto. Ya, itu sama-sama belajar Pak Agus. Ya. Ya Pak, ya Pak. Apa yang Pak Agus sampaikan tadi itu ya ada namanya teori Embro Vivo itu. Ada yang angkat air pakai ember, ada yang pakai sistem perpipaan. Yang ember dia berpikir saya dengan angkat satu ember sudah langsung dapat air gitu. Tapi bisa dinikmati, bisa dijual katanya. Tapi ujung-ujungnya kalah juga kan gitu. Memang ya proses tidak membawa hasil gitu kan ya. Nah, kita kembali pada bahwa pemimpin hebat katanya belum tentu bijak, tetapi orang bijak ya, pemimpin yang bijak itu pasti hebat. Orang bijak itu penuh dengan orang karena memang cerdas ya. Jadi ada kecerdasan di situ dengan berbagai pertimbangan analisa. Ya, barangkali kalau di teori dia mempergunakan analisa SWOT gitu ya. Jadi kekuatan, kelemahan, peluangnya, tantangan, hambatan seperti apa, nah itu sudah dipertimbangkan lengkap, ya. Sehingga outputnya itu betul-betul bisa bermanfaat, ya. Bagi orang banyak itu betul-betul diakui dan itu memang bisa digunakan dalam aplikasi kehidupan itu. Diaplikasikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan orang yang diajak itu pasti merasa terayomi, teduh gitu ya. Karena solutif. Tertutup. Ya, jadi orang bijak itu selalu memberikan jalan keluar. Seberapa sulit pun teman-teman yang punya permasalahan, orang bijak itu selalu bisa memberikan jalan keluar yang betul-betul nyaman. Siapapun yang menerima seperti itu. Sehingga kita kalau ya berteman dengan siapa saja, dengan orang-orang bijak terutama, kita betul-betul merasa ya bermanfaat gitu ya. Ya orang itu sehingga kita apapun kita kerjakan bersama, ya, kita yakin untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga dalam kita bergabung di KLPI ini. Ya kita tahu bahwa mulai dari direktur katakan ya, direktur utama, ya sebegitu luasnya pengetahuan dan beliau dengan sabarnya membimbing kita, mengarahkan kita. Dari berapa ratus pertanyaan pun beliau jawab dengan tenang gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada Bunda ini, Pak Nandang, itu Pak Yayat, ada orang top-top semua ini. Kita banyak belajar ya. Jadi bersyukur kita ketemu dengan berbagai pemikiran. Ya mudah-mudahan ke depan ya kita semakin bisa menjalankan ya bisnis KLPI ini dengan lancar sehingga hasilnya juga kita sama-sama harapkan karena di sini betul-betul adil gitu ya. Keadilannya di mana dia masuk terakhir pun ya kalau misalnya diikut di 14 akun dia jadi toko online-nya ada terbuka secara franchise-nya itu di 14 kota bisa dibayangkan tadi Pak Agus bilang dengan 25 kali 14. Belum lagi kalau belanjanya
yang 20 item ya. Nah, itu bisa enggak tidur-tidur sudah kita nih. Tapi memang sementara masih ada juga yang tidak mau belanja itu kan karena memang awal ya. Ya kita juga ngapain uang segitu belanja misalnya di 14 akun. Katakan dari satu akunnya ada 50. Harus belanja 20 juta kali 14. Nah, apa mau dibeli itu? Tapi syukurnya kemarin disampaikan bisa beli emas. Nah, ini yang bagi yang suka-suka buat ini perhiasan apa tuh untuk menghias diri itu dalam ibu-ibu kesempatan. Nah, Siap, inilah Pak kesempatan Nengah, siap. kita Sampai kesempatan kaki memanjat. dikalungin. Hah? Sampai Ya benar? kaki dipakein emas nanti. Nah, itulah. Jadi kalau saya hidup di Bali dengan lingkungan masyarakat juga banyak yang mungkin barangkali makan juga susah gitu ya kita ketemu. Nah, jadi nanti kalau ini sudah berjalan, saya di otak saya sudah tidak ada anaknya tidak sekolah, tidak ada keluarga di lingkungan itu yang sampai tidak makan. Jadi saya bisa belikan beras mungkin 1 bulan 1 ton 2 ton itu saya belikan bagi sudah di masyarakatnya itu. Nah, itu yang ingin saya lakukan. Jadi kita bangun betul-betul ini peluang untuk membangun kesejahteraan Nusantara ini. Jadi tidak akan lagi mungkin ada yang sampai keluar nyari kerja. Kita cukup bangun di sini saja. Kalaupun di luar mungkin mengembangkan itu sifatnya itu. Nah, ini betul-betul luar biasa ini ya. Jadi kita patut bersama-sama patut bersyukur atas satu anugerah yang kuasa Tuhan memberikan ya, ada PT KLPI dengan aplikasinya yang betul-betul pertama ya, tidak ada yang menyamai gitu. Ya, jadi kalau orang enggak sebenarnya orang pelaku jaringan, dia kadang memang tidak menyimak saja. Kalau dia mau belajar, mau menyimak ini, ya. Makanya teman-teman yang yang saya ajak itu sudahlah. Kita jangan menjustis dulu bahwa ini tidak seperti itu. Jangan disamakan dengan bisnis yang sudah lalu yang kita alami. Ya memang semuanya juga sudah pernah alami sampai terpuruk saat ini ya. Bahkan tidak hanya ratusan juta, bahkan miliaran juga bukan tidak pernah kalah kita gitu. Tetapi ini peluang yang harus kita raih, yang harus kita manfaatkan dengan benar, ya, agar kita betul-betul terangkat dari keterpurukan menjadi masyarakat yang betul-betul gemar ripah loh jinawi atau keterpener harjo itu. Itu barangkali Pak Nandang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nengah ya yang menguatkan kita selalu ya, dan juga apa yang disampaikan Pak Agus tuh. Jadi betul juga Pak Agus ya. Tadi Pak Nengah juga memberikan perumpamaan itu yang ember dengan pipa ya. Ember dan pipa ya, seperti itu. Nah, memang seperti itulah di bisnis kita ini. Baik, sebelum dilanjutkan saya akan bacakan lagi ada chat ya. Mungkin ada yang disampaikan. Ada 4 chat nih yang saya bacakan dari Ibu Marta Elina. Selamat sore Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Maaf telat. Nah, baru keluar prospek. Oke, baru keluar prospek ya. Selamat Bu ya. Dan mudahan sukses. Bu Yuli. Nah, Bu Yuli dari Cianjur kalau nggak salah ya. Hari ini saya ditolak 2 orang. Yes, ya. Nggak apa-apa Bu. Ditolak itu adalah kesuksesan yang tertunda. Nah, itu memang proses. Tapi saya tak akan putus asa karena masih banyak harapan dan masih banyak peluang. Semoga untuk prospek selanjutnya saya bisa dan akan berhasil. Mohon doanya dari semua. Amin ya, amin Bu. Insya Allah ya. Kan betul. Pak Samsudin, izin pamit tidak bisa menyimak, masih ada tamu. Oke, Pak Samsudin, selamat ya dengan tamunya. Bunda Eni, setuju Pak Nengah. Kita berbagi ke sesama secara rutin setiap bulan bersama KLPI kita bisa. Nah, itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Nengah tadi mungkin kalau melihat orang-orang yang berkesusahan di sekitar kita, suatu saat nanti kita bisa berbagi kepada mereka ya secara rutin setiap bulan. Jadi tidak ada lagi orang-orang. Amin. Teh Tanti ya, amin ya sayang Teh Tanti. Oh maksudnya dari Bunda Eni ya. Penolakan memang prosesnya.
Penolakan itu Bu Yuli, Bunda ini ya, yang ditolak tadi 2 kali itu Bu Yuli di Cianjur. Lakukan terus sampai pada saatnya orang kita sampaikan berkata, ya kita gabung. Nah itu ya. Nah ini Bunda ini kan sudah banyak pengalaman juga. Pastinya dari yang gabung itu pasti awal-awalnya ada yang menolak dan menolak. Saya sempatkan ikut Zoom di tengah saya melaksanakan visitasi akreditasi Banjarnegara. Luar biasa Pak Darnoto ya. Selamat Pak Darnoto. Ya. Bunda Ya ini Pak, Bu silakan Yuli. kita lanjut. Oh iya betul ya pesan. Bu Yuli maaf. Bunda Juju. Assalamualaikum, maaf baru bisa gabung. Simak saja dulu masih ada kegiatan. Oke, Bu Juju terima kasih ya telah gabung. Nur Pambudi, Bapak atau Ibu ya? Maaf Pak baru bisa gabung, masih di jalan. Oke, ya. Hati-hati Bu Nur ya. Baik, itu chat yang masuk. Selanjutnya silakan Bapak Ibu yang akan menambahkan kembali, masih ada waktu, kita masih jam 17:10. Pak Darnoto bisa atau mau menambahkan Pak Darnoto? Dipersilakan Pak. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat semuanya, rekan-rekan. Semoga semuanya sehat. Amin, amin. Sukses. Sehat. Ya, ini maaf saya itu beberapa hari, ada 3 hari, 4 hari tidak melaksanakan Zoom karena lagi melaksanakan visitasi akreditasi. Tetapi saya inginnya ya tetap mengikuti perkembangan KLPI terus gitu loh. Makanya saya sempatkan ini Pak. Ya ternyata sekarang sudah ada di 14 cabang. Alhamdulillah kita ya mulai sosialisasikan ke warga. Kita sosialisasinya ya memang harus tawaran ibadah terutama ya yang muslim umroh gitu ya supaya kalau tidak nanti yang Jakarta bisa ketinggalan gitu langsung digabungkan aja 700 menurut saya gitu. Ya, ya. Ya, terima kasih Pak. Ini karena saya masih agak capek ya sedikit aja lah. Lain kali tambahkan lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adar di tengah kesibukan ya walaupun baru datang belum istirahat tapi sempat hadir ya di tengah-tengah kita. Beberapa hari ini beliau sedang melaksanakan visitasi akreditasi di sekolah mungkin Pak ya. Betul, sekolah betul ya. Ya sekolah ya, alhamdulillah. Nah, untuk itu ya selamat dan sukses selalu. Dan juga Pak Darnoto itu kalau yang kelewat Bapak nanti bisa menyimak ulang karena kalau Zoom Pak Basri itu bisa ada dilihat di YouTube ya. Jadi Iya, informasi yang ketinggalannya. Ya. Termasuk di Zoom sore hari ini juga saya suka merekam dan saya upload di YouTube juga ya. Jadi Bapak Ibu kalau tentang KLPI nanti bisa lihat di YouTube-nya Pak Basri Susanto atau di YouTube-nya Nandang ya, Pak dengan saya sendiri gitu. Walaupun saya belum banyak sih mengupload tadi, nanti yang video-video dari Pak Basri juga akan coba diikut sertakan di sana supaya bisa informasi tersampaikan kepada teman-teman kita yang tidak berkesempatan ikut HK, ikut Zoom gitu ya, tetapi informasinya tetap dapat seperti itu. Begitu ya Bapak Darnoto, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Siapa lagi? Pak Asep nih, Pak Asep Saiful Usman. Pak Asep, mangga. Terima kasih Pak Nandang, selamat sore semuanya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman aja, menambahkan mungkin itu betul lah semuanya seperti itu Pak. Tadi apa yang dikatakan sama Pak Agus, kita bukan berlari jarak pendek ya Pak ya. Ya, cepat. Berbagi pengalaman Pak, saya sekitar selama bergabung di KLPI ini berkeliling-keliling ya Pak ya, menginformasikan sama teman-teman, tapi hampir 90% Pak mentertawakan saya. Oh, ya. Ya. Saya yang akhirnya ngedrop Pak.
Ya, ya. Udahlah, mungkin itu bukan rezeki saya mau tunggu aja, mau buktikan sama mereka apa seperti itu. Jadi ada sih beberapa orang yang gabung, cuman dia gabungnya cuman gabung aja Pak. Dia mengiaskan diri akunnya aja, jadi menggabungkan keluarganya hanya akun dianya aja yang yes. Terus dia nanya kalau saya yang akun 1 ini bisa pensiun nggak? Saya bilang bisa, tapi yang namanya bisnis kita harus kerja. Bisa sih bisa, cuman mungkin nunggu waktu aja ya Pak ya. Saya bilang gitu. Seperti itu ya Pak Nandang ya. Iya, ya. Itu pengalaman di lapangan yang saya alami Pak. Oke. Begitu Pak Sep. Ya, Ya. mungkin itu aja Pak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak Asep. Alhamdulillah ya Pak Asep sudah melakukan hal yang benar ya. Ya itu salah satunya kalau pemimpin yang bijak itu salah satunya kita harus mau belajar dan belajar. Dan juga kita melakukan presentasi ya secara konsisten. Kalau tadi disebutkan hampir 90% menolak, tetapi masih ada 10% berarti Pak Asep ya yang Betul Pak. menerima. Nah, Bapak konsentrasinya ke yang 10%, Pak. Jangan yang ke 10%-nya ya. Jadi konsentrasinya ke yang 10%. Nah, Insya Allah. 10% itu yang kita jadi penyemangat, jadi pengalaman seperti itu. Kalau Bapak misalkan 90, ada 10%, berarti kalau dari 10 orang itu Bapak ada 1. Artinya kalau untuk mendapatkan satu lagi itu Bapak harus melakukan 10-10, jadi 10 berbanding 1 seperti itu. Nah, akhirnya kalau digabung-gabungkan ya insya Allah akan sama juga. Nah, dengan adanya Zoom atau buku bijak ini, Bapak terima kasih. Ini memberikan kepada kita sekalian ya mungkin inspirasi juga bahwa pengalaman masing-masing di lapangan banyak yang berbeda-beda. Tetapi intinya kita semua mempunyai goal ya, tujuan ya sama-sama mewujudkan visi dan misi dari KLPI, yaitu mewujudkan kesejahteraan di setiap keluarga dengan pendapatan 25 juta per bulan itu ya. Nah, dan juga visinya itu adalah yaitu untuk mengumpulkan komunitas kita ini adalah sebagai pembeli setia nantinya. Yang mana dari pembeli setia itu nantinya akan menghasilkan transaksi dan transaksi itu akan menghasilkan ya kepada kita bonus seperti itu. Jadi terima kasih Pak, dari 10% saja kalau kita gabung-gabungan terus insya Allah akan terus bertumbuh. Yang penting Allah, jangan Pak. yang penting jangan berhenti gitu ya. Yang penting jangan berhenti. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang menambahkan lagi? Siapa ya? Pak Nandang. Ya Bun. Ya Bun. Bunda mau nambahin, kayaknya menarik juga nih sampai 90% ditolak. Iya, hebat betul Bun. Silakan Bun. Gini Pak Asep dan Ibu Yuli ya, yang tadi ditolak, ya kan? Ya, betul. Ingat, kalau kita melakukan sesuatu, ada penolakan di awal, ada penolakan di pertengahan, ada penolakan di penghujung. Jadi itu mutlak kalau kita melakukan, kalau kita action. Kalau kita tidak melakukan, kita bergabung sekedar yes, tapi kita tidak katakanlah mencoba memberikan info ke teman-teman atau ke saudara atau ke tetangga, kita tidak akan menemukan penolakan. Betul nggak? Betul. Untuk itu penolakan Pak Asep memang prosesnya. Jadi Pak Asep jangan pernah berhenti. Ingat Pak, lampu yang terang benderang sekarang ini melalui beribu-ribu kali percobaan. Apa jadinya kalau pada saat itu Thomas Alva Edison menghentikan eksperimennya, kita mungkin masih menjadi kota yang gelap gulita. Betul. Begitu pula kita, katakanlah di sini kita menjadi bintang iklannya PT KLPI dengan aplikasi air, Pak. Kita beriklan pagi, siang, malam, sore. Pagi, siang, malam, sore. Katakanlah seperti kita makan dan minum lah, Pak. Intinya, kalau boleh ibaratnya kita mungkin direkam kali ya cara menawarkan, kita tinggal putar gitu mungkin ya Pak Nandang. Iya, betul. Jadi intinya jangan pernah trauma dengan penolakan. Karena apa? Penolakan itu proses yang memang harus kita lalui, bukan kita hindari. Ingat, orang pemimpin yang bijak tidak mudah capek, tidak mudah malas, tidak kapokan. Intinya lakukan terus-menerus.
sampai benar-benar kita menemukan. Kalau kita terus mencari, pasti kita akan mendapatkan. Kalau kita terus mengetuk, pasti akan ada yang membuka. Intinya, hukumnya seperti itu, Pak. Kalau kita melakukan baru 10 atau 20 kali, semuanya menolak. Seolah-olah kita udah paling terlalu banyak lah penolakan. Padahal coba lihat di daftar kontak kita, ada berapa sih? Ya Pak ya, banyakkan orang yang sudah kita kenal, apa yang belum kita kenal. Kalau yang sudah kita kenal menolak, ya cari yang belum kenal, kita kenalan. Belajar kita, katakanlah bersosialisasi, berkenalan. Gak usah jaim-jaim lah pada saat kita duduk misalkan di warung atau di tempat antrian apa, ya kita coba kenalan. Pada saat kita di fotokopi, pada saat kita naik Gojek, ya kita cerita aja. Kita cerita aja. Intinya yakinkan diri kita dulu sebelum kita meyakinkan orang lain. Kalau kita sudah yakin, kita di pikiran kita nggak ada, Pak. Kita nih, maaf, gue mau nawarin si ini, dia mau nggak ya? Dia mau nggak ya? Dia nolak nggak ya? Nggak ada, Pak, pikiran itu. Berjalan aja, Pak. Kita bicara aja. Tanpa kita, ya itu tadi. Jangan berharap, jangan menuntut. Lakukan yang terbaik. Yang terbaiknya itu apa? Ya terus. Jangan berpikir, berandai-andai, jangan pernah menganalisa orang yang akan kita ajak. Kita tidak pernah akan tahu kemungkinannya seperti apa sebelum kita melakukan kepada orang yang akan kita ajak. Makanya Bapak tulis ada skala prioritas. Yang kita datangin misalnya seorang punya jabatan, atau seorang pedagang, atau seorang ibu rumah tangga. Kita kan sudah harus tahu apa yang harus kita sampaikan. Pembukanya harus bagaimana. Yaitu kembali lagi Pak, bisa itu ala biasa. Pengalaman itu benar-benar guru yang paling baik buat kita. Entah pengalaman ditolak, entah pengalaman diterima. Makanya kuncinya Pak, belajar dan belajar. Belajar di mana? Sarana dan prasarana dari Indonesia bagian barat sampai timur sudah disiapkan oleh KLVI. Kita tinggal memanfaatkan. Yuk Bapak Ibu kita belajar. Jadikan pertemuan ini budaya, support system atau casnya kita. Casnya kita untuk menumbuhkan semangat. Setuju Pak Nandang? Ya, setuju. Kalau kita mulai lelah, kalau kita mulai merasa sendiri, lakukan setel YouTube, datang di Zoom. Oh hari ini ada Zoom segini, ayo kita masuk kelas Zoom. Mungkin itu ya Pak, karena saya sekarang sudah tidak terbebani lagi dengan penolakan, saya sudah tidak memikirkan bagaimana kalau kita tidak mengajak dan sebagainya dan sebagainya, karena saya sudah TST, tahu diri, sadar diri, tahan diri. Intinya saya tetap melakukan. Seperti itu, saya maksimalkan di Zoom. Kalau tidak di lapangan, saya maksimalkan lagi di Zoom. Ya seperti itu Bapak Ibu, saudaraku tercinta. Yuk kita belajar. Terima kasih Pak Nandang. Ya, terima kasih Bunda Eni, tuh Pak Asep, Pak Yuli ya. Semakin kita mendengar pengalaman-pengalaman juga yang disampaikan oleh Bunda ini. Intinya kita ini dalam melakukan prospek itu tidak berharap dan tidak menuntut, tetapi kita promosi saja. Maka bahasanya juga kita kan bukan mengajak ya. Kalau mengajak itu kalau yang diajaknya tidak mau atau itu jadi baper buat kita ya. Jadi dibawa ke perasaan. Tetapi kalau promosi, yang namanya promosi itu ya kayak iklan saja, penawaran, silakan, ada yang dengar, ada yang lihat, ada yang tidak, kemudian tertarik, kemudian mengikuti, itu alhamdulillah hasil seperti itu. Jadi kita mah lakukan saja. Nah, jadi dalam pekerjaan itu ya pokoknya mah kita harus seperti jam dinding kan. Yang namanya jam dinding itu dilihat, tidak dilihat, tetap berjalan. Pasti ya. Artinya kita juga dalam melakukan suatu aktivitas kegiatan di LKLP ini, ya mau dilihat, tidak dilihat, lakukan terus. Dengan persisten dan konsisten. Itu mungkin diantaranya ya dari, terima kasih Bunda ini telah menambahkan. Baik, saya juga kembali ke chat dulu. Ada beberapa yang masuk. Bentar ya. Dari saya sampaikan ini Bu Yuli, Bu Juju, sudah, ini yang baru dari Ibu Ita Berti, Ibu Ita Berti menyimak dari Bandar Lampung, ya selamat Bu Ita dari Bandar Lampung. Kemudian Pak Agus Purwanto, channel Pak Nandang YouTube apa ya? Oh ya, YouTube-nya Nandang Kosim aja Pak, nama saya Nandang Kosim.
Nah, itu. Kemudian oh ini udah jawab nih Pak Rohim Nanang Kosim. Maaf Pak Nanang izin keluar dulu ya Bu Bunda Cucu ya. Silakan Bunda. Saya yang urgent. Dari Bu Marta cerita kemanapun kita jalankan kita jalan kalau ada penolakan itu biasa. Hari ini 2 orang yang welcome, ntar malam ada yang ikut Zoom. Yes, sukses Bu Marta ya. Makasih. Nah ini kemudian Bu Yuli, insya Allah Bu saya gak bakalan kapok. Oke, saya akan tetap mengajak dan bergerak menuju sukses bersama KLPI. Oke Bu Yuli, sukses ya. Bunda Eni, amin. Siap Bu Yuli, Bunda yakin Bu Yuli hebat sukses bersama KLPI. Nah itu ya di antara chat. Baik, silakan lagi kalau ada yang menambahkan. Ini biasanya yang banyak pengalaman juga ini ada Pak Yayat. Pak Yayat, nah, Pak Yayat itu banyak pengalamannya. Bisa menambahkan buat kita-kita juga Pak. Yang lain Pak, ada Yang dikit lain, Bang. Udah, ada Bu dikit Iip Pak. mungkin Pak, Bu Iip, Bu Iip. Boleh yang dulu Pak, nanti saya nambah dikit kalau ada waktu. oh iya oke, terima kasih. Rohim Probolinggo. Siapa Bu? Di sini nggak muncul. Coba ada Pak. Pak Ada. Rohim, iya Pak Rohim. Mungkin Bapak akan menambahkan Pak Rohim dari Probolinggo ya, Probolinggo. Boleh Pak Rohim. Ya, mohon maaf ini baru datang dari jalan baru masuk rumah. Oh, baru nyampe rumah. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak Rohim. Ya, mohon maaf semuanya. Ya, ya, ya. Siapa lagi? Pak Andri, Andri Wirman. Ada Pak Andri? Pak Andri atau Bu Tanti masih di jalan ya. Ibu Yuni, ini Bu Yuni Rahmawati dari mana Bu Yuni? Saya baru ini baru melihatnya. Bu siapa tadi? Bu Yuni ya. Yang dari Surabaya bukan Bu Yuni itu. Oke, sambil menyimak mungkin ya. Bu Hajah Iib sudah di Dari rumah. Mojokerto. Oh, Mojokerto. Ibu Yuni ya. Bu Yuni Mojokerto. Betul, Pak. Oke. Ibu Kenal, sudah di rumah, masih di jalan? Masih di jalan. Mohon maaf, saya masih mobil. Zoom di dalam mobil saya. Oh iya iya Bu, selamat Bu, hati-hati di jalan Bu. Makasih. Baik, terima kasih. Oke. Pak, Bu Novia Pak. Bu Novia coba Pak. Ibu Novia, Novia Sari ya. Ibu Novia Ya. Sari. Di mana Bu Novia? Di Boleh? Cilengsi kayaknya Pak. Cilengsi apa Bogor gitu. Cilengsi Bogor. Bu Novia mau menyampaikan sesuatu atau mau menyapa kita? Mangga Bu. Selamat bergabung di Zoom kita sore hari. Atau lagi di perjalanan ya? Assalamualaikum. Belum ada Pak. Masih belum nyimak. ada. Oh iya iya. Yang mana ya Bu itu? Siap. Oh iya iya. Oke oke. Terima kasih Bu. Siapa lagi? Bu Umi Umamah mau menyampaikan Ibu Umi Umamah. Ibu Umamah dari Majalengka ya? Nah, silakan Bu. Nyapa-nyapa aja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nandang, semuanya, Waalaikumsalam. bunda-bunda. Ya, Ya, ya. Waalaikumsalam. Semangat ya Umi Umama. Semua pasti Iya, bisa. iya, Amin. semangat nih. Tapi kadang saya masih beraktivitas sambil berjualan di warung di rumah, Bunda. Oh iya. Gak apa-apa Bun. Justru ada yang datang tinggal Bunda ceritain. Ya, itu juga sambil ceritain, cuman mungkin belum nyangkut. Ya, 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 ya. terutama ke sales-sales tuh yang diperhatikannya kadang sales tuh udah sales ini pindah ke sini, pindah lagi ke sini. Ya, Ya saya ya. cobain lah, saya ceritain gitu. Kadang ya tersendat sama ada pembeli lain, jadi ya paling Oke. saya
kirim video gitu. Malah saya ingin tuh video yang sesingkatnya tuh gimana tuh Pak Nandang? Video yang lebih dekat gitu biar kan barangkali tidak punya kuota gitu. Oh iya iya, mungkin Ibu ya. Iya iya iya. Tapi Oke. ya menarik gitu. Oke. Terlalu panjang. Umi Ya, bisa kirim video yang itu, Mi, yang ada lagu Mars KLVI itu kan singkat tuh. Ada kan itu Iya. profil perusahaan, izin-izin perusahaan, sistemnya ada tuh, Mi. Itu Yang di aja grup Umi ya, yang Bun? share berulang-ulang di status grup. WA kita. Nah itu ya boleh nanti. Boleh Bun, nanti dikirim lagi Bun, biar kita Ya, kirim ke itu. terima kasih Pak Nandang. Ya Saya juga sama-sama. belum banyak seperti Pak Ibrahim ya, bagus Pak Ibrahim mah bawaan. Ya. Ya sama-sama Bu belajar. Nanti juga. Belajar Pak. Ya oke. Ya, Ini segitu aja. toko apa Bu? Assalamualaikum Kalau boleh tahu Bu, warahmatullahi toko apa Ibu? Ini kayak alat-alat Alat tulis ya. tulis ya. ya? Saya sembako Pak Nandang. Oh sembako. Ya oke, sukses Bilang Bu. dia belum punya karyawan, jadi ya disambi aja. Anak ke depan, ya saya ke belakang. Sholat apa gitu. Oke. Alhamdulillah. Sembako ini. Saya Ya. ingin jadi yang lebih baik buat ke depan, punya income pasif. Amin. Amin. Ya toko ya capek juga nungguinnya. Ya. Oke, baik. Terima kasih Umi Umamah ya telah menyampaikan itunya pengalaman di lapangan. Berikut sukses bisnisnya, sukses tokonya ya, lancar dan Amin. semuanya termasuk bisnis kita KLPI-nya ya. Pak Nandang buka lagi kolom kembali chat, ke chat ya. Ke chat Ya. dulu ya. Baik, ada 2 nih yang belum saya baca. 17.30. Bentar lagi 17.30 ya. Izin nyimak dulu dari Bu Tanti. Terus Pak Nandang, Bunda Eni. Bagaimana kalau misalkan diadakan role play untuk presentasi perkenalan bisnisnya? Biar yang baru gabung bisa cara menjelaskan bisnisnya. Oke Bu Tanti. Nah kalau yang ini bisa yang di jam 19 mungkin ya Bunda ini ya bisa di. Betul Pak. Di Zoom setiap Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat kecuali Rabu dan Sabtu oleh Pak Basri kan tanya jawab. Nah yang Senin sampai Jumatnya itu ada presentasi itu untuk umum. Untuk umum dijadikan role play. Bahkan ketua-ketua HK yang sudah jadi ketua HK itu dipersilakan untuk bisa mengisi gitu ya Bun ya? Betul. Untuk bisa mengisi sebagai presenternya seperti itu. Betul Pak. Nah, ya. Begitu ya Ibu Tanti, tapi kalau misalkan nanti akan ingin di sini diadakan juga disesuaikan mungkin waktunya. Tapi silakan yang ada waktu bisa mampir juga ke Zoom yang jam 19 nanti malam. 19.15 yaitu Zoom presentasi KLPI. Baik, rupanya waktu sudah jam 17.30 ya, ternyata tidak terasa Bapak Ibu sekalian, kita harus mengakhirinya karena kita dibatasi dengan waktu juga. Untuk yang muslim mungkin prefer untuk melaksanakan sholat maghrib, dan Bapak Ibu yang baru datang dari pekerjaan itu beristirahat sejenak. Untuk itu mudah-mudahan Zoom di sore hari ini memberikan selalu berkah kepada kita, memberikan hikmah dan pembelajaran yang bermanfaat yang senantiasa dapat kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan berbisnis kita juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu, sekali lagi selalu diingatkan jaga kesehatan kita untuk selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan lupa selalu kita berdoa ya. Berdoa karena doa adalah merupakan senjatanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibu Bapak sekalian, bahwa Zoom sore hari ini dicukupkan sekian, dan untuk besok hari insya Allah kita bertemu kembali. Namun untuk yang sore ini kami sengaja tidak menyusun
jadi petugasnya untuk yang menyampaikan, karena kami mengharapkan bahwa setiap yang masuk itu boleh siapa saja yang akan bersedia atau punya waktu pada hari itu untuk menyampaikannya. Jadi kami siap tidak siap itu dikembalikan lagi kepada kita semuanya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Untuk itu marilah kita tutup dulu dengan penyampaian doa ya. Tadi yang saya tugaskan itu, belum ada yang ditugaskan. Atau Pak Yayat, karena tadi mau bicara belum jadi, mohon izin Pak untuk ditutup dengan doa coba. Dipersilakan Pak Yayat. Baik, Manang. Marilah kita sama-sama berdoa, dudukkan sejenak hati kita. Semoga apa yang kita harapkan, baik itu yang tersembunyi dalam dada maupun yang kita ucapkan, Allah kabulkan. Dan semoga apa yang kita lakukan ini adalah sebuah hal yang istiqomah. Allahumma sholli wa sallim wa barik, amin. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan para pemimpin kami, serta semua sahabat-sahabat kami, khususnya di KLPI, baik para mitra, calon mitra, baik yang senang, tidak senang. Mudah-mudahan mereka diampuni dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabbi, berilah kesehatan, umur panjang yang berkah, sehingga kami bisa melaksanakan amanah ini. Kami meyakini bahwa tugas ini bermanfaat untuk kami, keluarga, dan masyarakat. Ya Allah, ya Rabbi, jauhkanlah kami dari ujian yang tidak kami mau. Semoga apa yang kita lakukan setiap detik, setiap langkah itu jadi amalan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yayat telah memimpin doa untuk kita semuanya. Bapak Ibu, dengan demikian maka selesai sudah Jum sore hari ini. Kami aturkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama gabung di sini. Walaupun ada yang masih di perjalanan, ada yang baru datang dari pekerjaan, semuanya ikut bersama-sama dengan kita. Untuk itu saya sampaikan sukses selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah senantiasa selalu memberkahi kita semua. Kita diberikan rezeki yang luas, yang melimpah, yang barokah tentunya. Dan tentunya kita semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami cukupkan sekian. Salam 5 pilar untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandang. Silakan salam 5 pilar. Salam 5 pilar. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar. Terima kasih. Boleh, sebentar ya. Nah. Oke. 1, 2. Ini ada Pak Narno. Satu lagi ada Bu Mama. Halaman 2. Oke, halaman 2. Ya, ada 2 halaman ya. Demikian, terima kasih. Sekali lagi kita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.